acara prom night. Kamu sudah libur, boy. Hwan mengambil air di lemari es hanya dengan memakai boxer. Sebelum berangkat ke kantor, Hwan akan bersantai sebentar di rumah yang dulu sempat ia tempati oleh dirinya dan mendiang sang bunda. Sudah, Kak. Tapi lusa aku ada acara prom night. Wah, seru tuh. Sudah ada calonnya yang akan kamu bawa? Tanya Hwan. Tadinya ada. Tapi sekarang kayaknya tidak mungkin. Kenapa? Tanya Hwan memicingkan matanya sebelah. Dia seperti menghindar. Setiap kali berpapasan selalu terburu-buru untuk pergi menjauh. Itu berarti kamu satu sekolah dengan perempuan itu? Iya. Jangan patah semangat. Kejar sampai dia memberi kepastian. Kamu belum tahu alasan mengapa dia menjauhi kamu. Hwan menepuk pundak adiknya sembari duduk di sampingnya. Kak Papa kok nggak pulang-pulang? Tanya Raka. Hwan langsung terdiam, raut mukanya pun langsung berubah. Nanti juga pasti pulang. Mungkin kerjaannya menumpuk, boy, jadi Papa belum bisa pulang. Jawab Hwan sekenanya. Tapi kenapa nomornya tidak bisa dihubungi terus? Sudah hampir 2 bulan Papa nggak ngabarin aku. Mem. Gak usah terlalu dipikiran. Jawab Hwan. Ya sudah, aku naik dulu. Ucap Raka yang langsung berdiri setelah menyelesaikan sarapan roti dan susu hangatnya. Mem. Maafkan kakak. Boy. Belum saatnya kamu tahu. Ucap Hwan setelah melihat kepergian sang adik yang menghilang memasuki kamarnya. Sony, anak kita sudah resmi. Cecilia menggoyang-goyangkan kedua tangannya. Iya sial, akhirnya kita bakal jadi besan. Tapi Amel mau melanjutkan kuliahnya di luar negeri, Sony. Dia kuku banget dan mau mengejar cita-citanya. Kenapa tidak di sini aja, sial, kuliahnya kan banyak di sini juga yang bagus. Anakku maunya di luar negeri, Sony. Jawab Cecilia lesu. Ucap Sonya. Semoga saja. Jawab Cecilia lagi. Mending kita nyalon aja, sial. Udah lama juga kita gak nyalon bareng kan. Boleh juga idemu, Sony. Ayo. Ajak Cecilia mengamit lengan kanan sahabatnya. Bruk. Asia mengapa harus menabrak? Daniel yang sedang buru-buru hingga menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sehingga tidak melihat ada orang yang tiba-tiba melintas, namun Daniel yang tidak siap untuk mengerem mendadak pun akhirnya menabrak. Ibu! Bu, bangun! Bu, wanita dewasa diperkirakan umurnya hampir sama dengan Daniel. Disandarkannya kepala itu di pangkuannya. Darah yang bercucuran membasahi rok yang dia kenakan. Ya Tuhan, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya akan membawanya ke rumah sakit. Ayo saya bantu. Daniel kemudian mengambil alih wanita yang tergeletak penuh dengan darah, bahkan wanita itu sudah tak sadarkan diri. Daniel panik segera memasukkan wanita itu ke dalam mobilnya. Kamu siapa? Tanya Daniel pada wanita itu. Saya anaknya. Ya sudah, kamu ikut saya ke rumah sakit. Lalu keduanya masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil wanita itu terus menangis mencoba membangunkan ibunya. Daniel mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sus, tolong cepat bawa pasien ini. Para perawat berlarian membawa berangkar. Dokter pun segera datang. Membawa wanita parubaya itu ke dalam ruangan unit gawat darurat untuk segera ditangani. Sementara di luar Daniel langsung mengurus data wanita parubaya itu untuk diserahkan kepada pihak rumah sakit, tentunya dengan bantuan info dari sang anaknya. Ibu. Wanita itu terus menangis menutupi mukanya dengan kedua telapak tangannya. Maafkan saya. Saya akan bertanggung jawab sampai ibu kamu sembuh dan mendapatkan perawatan terbaik. Iya. Jawab wanita itu singkat sembari membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya. Daniel pun merasa canggung lalu duduk di samping wanita itu yang dijarak untuk 2 orang. Kata dokter, ibu kamu langsung dilakukan tindakan operasi karena ibu kamu banyak mengeluarkan darah. Tapi kamu tenang saja, stok darah di rumah sakit ini cukup dan cocok untuk membantu ibu kamu. Ucap Daniel sembari menyodorkan tisu ke samping wanita itu. Terima kasih. Ucap wanita itu ketus. Sama-sama. Di kediaman Amelia, wanita itu sudah berpenampilan cantik dengan gaun hitam yang sudah melekat di tubuhnya yang elegan, dipadukan dengan riasan aksesoris di telinga menggunakan anting berlian, serta rambutnya ia sanggul memperlihatkan leher putih mulus jenjangnya. Kemana sih, sudah hampir 1 jam tapi teleponnya malah gak aktif-aktif. Jadi gak sih mau ikutnya? Amelia tampak mondar-mandir di depan pintu teras. Kenapa sayang? Cecilia mengelus pundak gadis itu dengan lembut menghampirinya.
Ini loh Mah, Daniel katanya mau ikut tapi sudah hampir 1 jam nomor teleponnya malah gak aktif. Tadi bilangnya sudah mau berangkat. Coba Mama telepon calon besan Mama dulu ya. Mama ih. Amelia tersipu. Cecilia terkekeh melihat anaknya sudah salah tingkah. Tut. Panggilan tersambung. Sonya. Halo sial, ada apa? Cecilia. Halo. Sony, apa anakmu ada di rumah? Anakku sudah membuat janji dengan anakmu, tapi nomornya tidak aktif juga, barangkali anakmu di rumah dan kelupaan dengan janjinya. Bilangnya tadi sudah akan berangkat. Sonya. Anakku sudah berangkat 1 jam yang lalu sial. Cecilia. Oh begitu. Ya sudah, aku akan bilang dulu sama anakku Sony. Aku tutup dulu teleponnya. Baik. Sonya. Oke, bye. Sayang. Danielnya sudah berangkat 1 jam yang lalu. Apa? Tapi kok dia nggak nyampe-nyampe Mah? Aku takut dia kenapa-kenapa di jalan. Amelia menggigit bibir bawahnya. Sayang, kamu tenang dulu, jangan panik gitu. Ucap Cecilia menenangkan. Ada apa Mah? Daston keluar dengan menaruh kedua tangannya di dalam saku celana depan. Berjalan menghampiri kedua wanita cantik yang sedang berdiri di depan teras rumah. Papa. Ini Mama lagi nemenin Amel nungguin Daniel. Memang Danielnya kemana sampai ditungguin? Tanya Daston. Kata Amel nomornya gak aktif. Acara Amelia sebentar lagi akan dimulai. Oh, ya sudah, tunggu saja. Barangkali macet di jalan. Ucap Daston. Berpikir positif. Di rumah sakit. Maaf, aku tinggal dulu sebentar membeli makanan. Jawab wanita itu singkat. Daniel berjalan keluar area rumah sakit meraba-raba ponselnya di kantong celana. Tidak ada. Apa jangan-jangan di dalam mobil? Astaga Amelia. Aku sampai melupakan itu. Daniel berlari menuju parkiran mobil yang ada di samping rumah sakit. Loh, kok mati? Ya ampun, pantas saja handphoneku mati. Daniel mengisi handphonenya menggunakan powerbank lalu keluar mobil, menekan nomor kekasihnya. Tutut. Daniel. Halo sayang. Maafin aku ya, handphoneku mati, jadi aku baru bisa mengabari sekarang. Amelia. Halo. Kamu di mana? Jetty kan jemput aku. Sebentar lagi acaranya dimulai. Amelia. Halo. Kamu dengar suara aku kan? Daniel. Sayang, maafin aku ya. Sepertinya aku tidak bisa mengantarkan kamu. Jeff tiba-tiba menelpon ada meeting penting dan tidak bisa ditunda. Daniel. Sayang. Halo, kamu masih ada di seberang sana kan? Amelia. Ya sudah, tidak apa-apa kalau tidak bisa. Aku tutup dulu ya teleponnya. Aku akan berangkat, aku sudah hampir telat. Tut. Panggilan pun terputus. Daniel yakin Amelia sangat kecewa padanya sekarang. Tapi Daniel tidak bisa jika harus meninggalkan wanita itu sendirian. Daniel harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang sudah merugikan orang lain. Daniel pun terpaksa berbohong demi kebaikan Amelia. Daniel tidak mau sampai Amelia mengetahui kalau dirinya sudah menabrak seseorang dan pasti Amelia akan ikut panik. Daniel tidak mau merusak acara prom night kekasihnya. And I pray, I believe in the better days.